MJ Listeners, Partai Solidaritas Indonesia dan 3 partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu mendaftar ke KPU pada hari ini. Dengan demikian, total ada sebanyak 22 partai politik telah mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024. Lalu bagaimana perkembangan pendaftaran pada hari ini? Kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan Lis Pratiwi langsung dari gedung KPU di Jakarta. Selamat siang Lis. Bagaimana proses pendaftaran keempat parpol pada hari ini Lis Pratiwi? Halo Lis. Baik, MJ Listeners, kami masih akan mencoba untuk menghubungi rekan kami Lis Pratiwi yang saat ini di gedung KPU. Kita coba sapa kembali. Halo, selamat siang Lis. Halo Lis. Halo Lis. Halo, Ati. Oke Lis. Baik Lis, bisa Anda sampaikan seperti apa proses pendaftaran keempat parpol pada hari ini Lis? Silahkan. Jadi, hari ini ada 4 partai politik yang melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum, yang tadi diawali dengan Partai Solidaritas Indonesia pada pukul 9 pagi, kemudian diikuti dengan 3 partai lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, yakni Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan yang melakukan pendaftaran secara bersama pada pukul 10 pagi ini. Kendati melakukan pendaftaran secara bersama, namun untuk penyerahan dokumen persyaratan ini dilakukan secara bergantian. Tadi diawali dengan Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan juga P3. Nah itu ketiga ketua umum ini langsung melakukan konferensi pers bersama dan juga untuk menguatkan Koalisi Indonesia Bersatu yang memang sudah digaungkan sejak beberapa waktu lalu. Tadi dalam proses pendaftaran ketika Koalisi Indonesia Bersatu ini di gedung KPU, ini juga sempat diwarnai dengan aksi saling dorong dari masa pendukung karena memang sesuai dengan peraturan dari KPU, masa pendukung ini dibatasi jumlahnya hanya 50 orang dan hanya sebagian yang bisa masuk ke dalam tenda yang berada di lapangan parkir KPU dan hanya 10 dari setiap partai politik yang diizinkan naik menuju aula lantai 2 untuk melakukan pendaftaran. Tadi pada saat aksi dorong para massa ini atau massa pendukung ini, memang pada saat ketua umum dari ketiga partai politik tersebut tiba di lokasi, maka tim pengamanan pun langsung meminta agar massa ini lebih tertib karena hanya pihak-pihak yang memiliki kartu pengenal atau sudah terdaftar yang diizinkan untuk masuk ke dalam lokasi tersebut. Keempat partai ini pun bukanlah partai baru, sehingga mereka optimis untuk dapat lolos dalam peserta pemilu 2024. Dan nantinya usai berkas pendaftaran ini verifikasi lengkap seluruhnya, maka verifikasi administrasi akan mulai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum esok hari. Baik, Lis, terkait dengan 4 parpol yang mendaftar hari ini, apakah akan ada partai politik lain yang mendaftar dari informasi KPU, Lis? Untuk hari ini memang terkonfirmasi hanya 4 partai politik yang melakukan pendaftaran dan keempatnya sudah melakukan pendaftaran hingga pukul 12 siang tadi. Artinya untuk saat ini memang tidak ada lagi partai politik sepanjang hari ini yang akan melakukan pendaftaran. Namun untuk 4 hari ke depan, mengingat sudah akan lagi pendaftaran calon peserta pemilu 2024 ini masih ada 5 partai yang mengkonfirmasi kehadiran. Tepatnya pada tanggal 12 Agustus, hari Jumat nanti, ada Partai Bhinneka Indonesia, Partai Buruh, Partai Suara Rakyat Indonesia, dan Partai Umat yang akan hadir. Sementara hari Minggu 14 Agustus atau di hari terakhir, Partai Damai Kasih Bangsa ini mengkonfirmasi kehadiran untuk mendaftar ke KPU pada pukul 8 malam. Abdi. Baik, Lis, terkait dengan berkas pendaftaran dari partai politik yang mendaftar, apakah seluruhnya telah lengkap dan diterima oleh KPU? Abdi bahwa sejak tanggal 1 Agustus atau dimulainya proses pendaftaran calon peserta pemilu 2024 hingga kemarin, ini total sudah ada 18 partai politik yang mendaftar. 13 dari partai politik tersebut berkas pendaftarannya ini dinyatakan sudah lengkap dan 5 lainnya ini masih diberi kesempatan untuk melengkapi berkas pendaftaran. 5 partai yang masih harus melengkapi berkas pendaftaran hingga masa akhir pendaftaran 14 Agustus nanti
adalah Partai Reformasi, Partai Rakyat Adil dan Makmur, Partai Negeri Daulat Indonesia, Partai Demokrasi Rakyat Indonesia, dan Partai Republiku Indonesia. Sementara itu, ditambah dengan 4 partai politik yang melakukan pendaftaran hari ini, maka total 22 partai politik nasional telah mendaftar ke KPU, ditambah sudah ada 5 yang akan mengkonfirmasi kehadiran hingga hari Minggu nanti. Namun menurut Komisioner KPU, Idam Holik, bahwa saat ini ada 42 partai politik nasional pemilik akun sipol dan juga 8 partai politik lokal Aceh yang memiliki akun sipol tersebut. Artinya, dari 42 parpol tersebut, ini masih ada 15 partai politik lain yang belum mengkonfirmasi kehadiran hingga batas waktu penutupan pendaftaran tanggal 14 Agustus pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, KPU terus mengimbau kepada partai politik agar jangan mendaftar mendekati batas akhir penutupan ini karena dikhawatirkan ada berkas yang belum lengkap sehingga ini membutuhkan waktu kembali dan juga tentunya ini guna mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal. Abdi. Baik, artinya masih ada sisa 4 hari lagi untuk 15 parpol yang saat ini sudah terdaftar di sistem Sipol KPU untuk mendaftar list. Terakhir, sejauh ini terkait dengan verifikasi dan juga administrasi, adakah catatan atau perbaikan yang dilakukan oleh KPU jelang pemilu 2024 nanti? Jadi dari sejumlah partai politik yang sudah hadir untuk melakukan pendaftaran ke KPU, ini mayoritas mengapresiasi proses pendaftaran yang dinilai lebih mudah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama dari sistem informasi partai politik atau Sipol KPU. Selain itu, di tahun ini juga menjadi catatan karena untuk pemilu 2024 nanti, ini dalam anggarannya KPU ini menaikkan honor badan ad hoc, ini jumlahnya pun bervariasi, mulai dari kenaikan yang sebelumnya pada 2019 seperti Ketua PPK, ini angkanya dari Rp1.850.000, kemudian dinaikkan menjadi Rp2.500.000, dan juga bervariasi hingga tingkat KPP SLN. Sementara itu, untuk badan ad hoc yang meninggal dunia, cacat permanen, luka, maupun biaya pemakaman ini juga akan dimasukkan dalam anggaran oleh KPU di tahun 2024 nanti. Terkait dengan anggaran pemilu tahun 2024 nanti, menurut keterangan KPU, memang dibutuhkan sebesar 8.061 miliar rupiah. Namun, hingga kita tahun 2022, ini baru teralokasi anggaran sebanyak 2.452 miliar. Artinya sejauh ini KPU masih mengalami kekurangan anggaran hingga 5.608 miliar lebih. Dan tadi 3 orang ketua umum dari Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan juga Partai Persatuan Pembangunan ini sudah mengkonfirmasi menurut keterangan dari Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, bahwa ketiga ketua umum dari Koalisi Indonesia Bersatu yang juga berada dalam pemerintahan ini akan terus memantau proses demokrasi Indonesia, termasuk tahapan pemilu 2024 dan juga anggaran-anggarannya agar tercukupi. Pasalnya, Indonesia ini diharapkan mampu melahirkan demokrasi yang terbesar di dunia dan juga menghadirkan demokrasi yang lebih baik lagi di tahun 2024 nanti. Oleh karena itu, pemerintah pun akan memastikan bahwa anggaran-anggaran yang memang sudah dibutuhkan atau masuk dalam anggaran kebutuhan KPU ini akan dapat terrealisasi sehingga proses pemilu hingga tahun 2024 nanti dapat berjalan dengan lancar. Demikian, Abdi. Lis Pratiwi melaporkan langsung dari gedung KPU RI di Jakarta Pusat. Terima kasih atas laporan dan informasi Anda. Selamat kembali bertugas.